Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menimbulkan masalah komposisi dan agregasi sebagai penjelas pada pertemuan mengenai relasi kelas. Nah, di sini untuk agregasi saya contohkan ini bentuk relasi yang lebih lemah, has a memiliki. Bedanya dengan komposisi, relasi dari agregasi ini lebih lemah. Lebih lemah di sini maksudnya antar satu objek dengan objek yang lain, maksudnya antara satu kelas dengan kelas yang lain yang berelasi itu tidak keterkaitannya atau ketergantungannya tidak terlalu kuat ya. Jadi jika salah satu objeknya itu di destroy misalnya, maka objek yang lain masih bisa, objek dari kelas yang lain masih bisa eksis masih bisa eksis, bisa diakses seperti itu. Nah, contoh di sini yang agregasi adalah kelas mahasiswa dengan UKM. Nah, UKM ini unit kegiatan mahasiswa, ceritanya seperti itu. Nah, contoh di sini, contoh di sini kita lihat ada kelas mahasiswa. Nah, simpel saja, isinya cuma nama ya, dan ada setter-getternya, ada konstruktornya. Lalu ada kelas UKM, di mana UKM ini memiliki atribut nama UKM sama list dari mahasiswa anggota UKM tersebut ya. Nah, di sini nanti di konstruktornya kita bisa masukkan nama UKM sama list anggotanya ya. Bisa jadi awalnya belum ada anggotanya, UKM-nya sudah ada. Nah, berarti dia bisa berdiri sendiri ya. Ada anggota yang mendaftar ya, kita tambahkan saja anggota mahasiswa ke dalam UKM. Nah, kita lihat contohnya di kelas main-nya. Ini contoh yang agregasi. Nah, kita buat nih list mahasiswa ya. Lalu kita bikin objek dari UKM namanya taekwondo, dan anggotanya list mahasiswa yang masih kosong ya, yang masih belum ada anggota mahasiswanya, jadi masih berupa list kosongan. Nah, setelah itu kita buat mahasiswa yang mendaftar nih, misalnya ada mahasiswa namanya Budi, kita masukkan ke list mahasiswa. Lalu mahasiswa yang kedua Tony kita masukkan lagi ke list mahasiswa, dan mahasiswa Dini kita masukkan ke list mahasiswa. Sehingga nanti kalau ukm1.info kita print, nah ini kita jalankan, hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, anggota UKM Taekwondo adalah Budi, Tony, Dini. Nah, ini jika UKM ini kita delete gitu ya, maka mahasiswa ini objek UKM ini misalnya kita hapus, maka tidak akan bermasalah dengan objek MHS1, MHS2 ini masih bisa tetap survive. Katakanlah dia mau masuk ke objek UKM2, UKM yang lain misalnya, atau mungkin ada kelas lain yang membutuhkan objek mahasiswa yang sama, itu nggak akan masalah. Itu contoh dari agregasi. Lalu yang contoh yang kedua yaitu komposisi. Di sini saya buat CPU, komputer, sama RAM ya. Di mana komputer itu isinya, jadi kalau kita membuat komputer harus ada memorinya, harus sama ada CPU-nya. Kalau nggak ada ya komputernya nggak jalan gitu ya. Secara sederhana CPU isinya cuman frekuensinya. Ini ya, frekuensinya berapa gigahertz misalnya. Lalu RAM itu size-nya berapa gigabyte. Nah, sederhananya cuma seperti itu. Nah, kita lihat di komputer ini. Nah, kita lihat di konstruktornya ini saya bikin ketika build objek, membuat komputer atau menginstansiasi kelas komputer, maka kita harus masukkan berapa gigabyte RAM-nya, berapa kecepatan CPU-nya. Jadi kita harus sudah ketika merakit itu sudah siap ya CPU-nya apa ya, RAM-nya berapa dan seterusnya. Jadi ketika saya buat di main, nah ini ada komposisi contoh. Saya langsung new komputer, size RAM-nya 16, size CPU-nya 2,8 GHz misalnya, contohnya. Setelah itu ketika di run build1.info, ya, ini build1 ini komputernya, ya. Nah, ketika di running, nanti dia langsung bisa menghasilkan seperti ini ya, di info ini dia system out RAM sama CPU-nya. Kita lihat di sini. Nah, objek komputer dan objek memori dan juga objek CPU ini sudah ada dalam satu, yaitu objek komputer. Sehingga kalau komputer ini kita destroy, otomatis ya semuanya akan ke destroy ya. Nah, ini tingkat keterkaitannya sangat kuat, ini yang dinamakan dengan komposisi. Jadi
Secara sederhananya seperti itu ya. Mungkin banyak contoh-contoh yang lain yang bisa teman-teman pelajari ya. Di googling aja, nanti dicari ya di internet. Kurang lebih seperti itu. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.